Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 24. Hatinya yang mengatakan. Ben tertawa sembari menggelengkan kepala. Tadinya ia pikir Tuan Abian akan bertanya sesuatu yang penting. Tapi ternyata hanya sebuah pertanyaan yang sangat mudah untuk dijawab. Anda tidak lihat tadi, rambut wanita itu panjang, sedangkan rambut Nona Alana saat ini pendek. Lagi pula di jam seperti ini, Nona Alana pasti sedang sibuk dengan semua pasiennya. Sedangkan Nona Aluna dan Alona mereka ada di Singapura. Kalaupun keduanya ada di Jakarta, tidak mungkin pergi dengan pengawalan yang begitu ketat seperti tadi. Benar juga, kenapa aku tidak berpikir sampai ke sana? Gumam Abian dalam hati. Anda sendiri kenapa yakin kalau tadi itu Nona Alena? Ben balik bertanya. Karena hatiku yang mengatakannya. Abian kembali berjalan menuju mobil, meninggalkan Ben yang masih berdiri di tempatnya. Dia bilang apa? Hatinya yang mengatakan. Sejak kapan hatinya itu bisa membedakan keempat al? Gerutu Ben dalam hati, berjalan menyusul Tuan Abian yang sudah masuk ke dalam mobil. Sejak kejadian tak terduga yang dialaminya dengan bertemu Abian dan Pajaya, Alena pun memutuskan untuk berdiam diri di dalam apartemen. Ia takut jika keluar akan bertemu kembali dengan suaminya itu. Bukan takut karena pria itu akan kembali melukainya, tapi Alena takut tidak bisa menjaga hatinya untuk berlari ke dalam pelukan suaminya yang sebentar lagi akan jadi mantan suami. Karena meskipun Alena tidak bisa memaafkan semua kesalahan Abian, tapi hatinya tidak dapat dipungkiri, masih mencintai pria itu. Dan untungnya hari ini Alexander sudah kembali, bertepatan dengan dirinya yang hendak pergi ke tempat pertemuan dengan pihak Gold. Sehingga Alena bisa sedikit lebih tenang keluar dari apartemen, karena yakin Alexander akan menjaga dirinya dan Bian. Aku ikut. Alex hendak keluar dari dalam mobil untuk menemani Alena. Tidak perlu. Alena menahan Alex untuk tetap berada di dalam mobil dan menyuruh pria itu untuk menjaga putranya. Karena tidak mungkin ia membawa Bian turut serta di acara pertemuan yang akan dihadirinya. Tapi Alex merasa tidak yakin membiarkan Alena pergi sendiri. Terlebih kemarin anak buahnya memberikan laporan kalau wanita itu bertemu dengan Abian Atmajaya dan pria itu dekat menahan mobil yang ditumpangi mereka. Tidak bisa Alex bayangkan bagaimana terkejutnya Alena saat bertemu dengan pemilik Gold yang ternyata suaminya sendiri, yaitu Abian Atmajaya. Kau jangan khawatir, aku bisa menjaga diriku sendiri. Lagi pula Abian lebih membutuhkanmu. Alena menatap putranya yang tengah asyik dengan layar iPad yang menampilkan kartun favoritnya. Apa kau yakin? Alex mencoba untuk memastikan. Alena menganggukkan kepala dengan yakin. Oh iya, apa kau sudah mengatakan pada B untuk mengirim satu orang pelayan khusus bagi Bian selama kita tinggal di Jakarta? Aku sudah sampaikan, pelayan itu akan datang sore ini. Baiklah. Alena mengecup pipi putranya sebelum pergi. Dengan langkah pasti Alena berjalan memasuki gedung perkantoran Gold. Berbeda dengan Alex yang menatap punggung Alena yang semakin menjauh dengan sorot mata penuh kekhawatiran. Sepertinya takdir berkehendak untuk mempertemukan kalian kembali. Gumam Alex sembari menghela napas dengan panjang. Alena yang sudah berada di dalam gedung perkantoran, tengah duduk menunggu kedatangan pihak Gold di salah satu ruangan yang sudah disediakan. Ia duduk dengan perasaan gugup, dan tidak sabaran untuk bertemu dengan pihak Gold. Alena ingin secepatnya bekerja sama dengan mereka, karena dengan begitu karirnya akan semakin naik, dan semakin dikenal oleh banyak orang.
Selamat siang Nona Albi. Sky menyapa dengan senyuman. Namun senyum itu seketika luntur berganti dengan raut keterkejutan saat melihat wajah wanita yang berdiri di hadapannya. Siang. Alena tersenyum sopan, mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Sky yang masih terkejut dengan sosok wanita yang dilihatnya, hanya diam tanpa membalas uluran tangan tersebut. Hingga membuat Alena bingung, dan merasa tidak nyaman ditatap sedemikian rupa oleh pria yang baru saja ia temui. Eric yang melihat situasi canggung tersebut, berdeham keras untuk membuat Tuan Sky kembali fokus. Perkenalkan, ini Tuan Sky Dwight. Sky yang tersadar dari keterkejutannya, membalas uluran tangan wanita yang bernama Albi. Senang berkenalan dengan Anda. Alena melepaskan tautan tangan mereka dengan sedikit memaksa, karena pria itu seperti enggan melepaskan. Silahkan duduk, terima kasih. Dengan canggung Alena duduk kembali di tempatnya. Bagaimana tidak canggung jika ditatap sedemikian rupa oleh pria asing? Sky yang masih merasa terkejut dan bingung, berusaha fokus dengan berdeham untuk memulai acara pertemuan mereka, tanpa mengalihkan tatapan matanya pada wanita tersebut. Anda pasti sudah membaca berkas perjanjian kontrak yang kami kirimkan beberapa hari yang lalu. Apa Anda sudah setuju dengan semua isi di dalamnya? Aku setuju, jawab Alena dengan sangat yakin. Baiklah, jika Anda memang sudah menyetujuinya. Sky mengambil berkas perjanjian kontrak yang sudah disiapkan Eric, lalu memberikannya pada wanita yang mengaku bernama Albi. Alena menerima berkas tersebut, lalu membacanya dengan teliti sebelum ditandatangani. Setelah yakin dengan semua isi di dalamnya, ia pun menandatangi berkas tersebut lalu mengembalikannya pada Tuan Sky. Apa ada yang ingin Anda tanyakan? Sky bertanya sembari memeriksa kembali berkas tersebut. Tidak ada, hanya saja sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditandatangani. Anda tidak boleh mempublikasikan apapun yang berkaitan dengan data pribadiku. Tentu saja, Alena tersenyum puas, kini ia bisa tenang menjalani pekerjaannya. Baiklah, jika tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, aku permisi. Ia berdiri dari tempat duduk lalu mengulurkan tangannya. Senang bekerja sama dengan Anda Tuan Sky Dwight. Kami juga senang bekerja sama dengan Anda Nona Alana Ricardo. Dek, Alena yang terkejut refleks menarik tangannya yang tengah dipegang erat oleh Sky. Namun sayangnya pria itu tidak mau melepaskan jabatan tangan mereka. Dia mengenal Alana. Tanyanya dalam hati sambil mengingat. Ingat apakah ia pun mengenal sosok Sky? Karena teman Alana kebanyakan temannya juga. Maaf, Anda pasti salah mengenali seseorang. Aku bukan orang yang Anda maksud. Sky menautkan kedua alisnya dengan tersenyum sinis. Karena ternyata setelah bertahun-tahun lamanya wanita itu tetap sama seperti terakhir kali mereka bertemu. Baiklah, seperti yang kau inginkan. Aku akan bersikap tidak pernah mengenalmu. Ya, sepertinya aku salah mengenali seseorang. Alena tersenyum lega saat Sky melepas jabatan tangan mereka. Baiklah, kalau begitu aku permisi. Sky mempersilahkan wanita itu pergi meskipun dalam hati masih ingin menahan. Karena ada banyak pertanyaan yang ingin disampaikan setelah apa yang mereka alami beberapa tahun yang lalu.
Tapi melihat keadaan wanita itu yang baik saja, ia pun mengurungkan niat tersebut. Tuan, bukankah wanita itu? Ya, dia Alana Ricardo. Sky tidak pernah menyangka akan bertemu kembali dengan wanita itu. Wanita dari keturunan keluarga besar yang ia hindari selama ini. Anda tidak ingin berbicara dengannya? Atau sekedar menanyakan kabar? Untuk apa? Bukankah dia terlihat baik saja? Lagi pula sudah aku katakan bukan. Aku tidak ingin terlibat kembali dengan para wanita dari keluarga besar Arbeto dan semua kerabatnya termasuk Ricardo. Eric menganggukkan kepala. Meskipun tidak yakin tuannya benar tidak peduli dengan pertemuan yang baru saja mereka lalui. Dan benar saja dugaannya. Karena baru saja ia mengucap dalam hati, Tuan Sky sudah keluar dari ruangan dengan terburu-buru. Oh ya ampun, mau tidak mau Eric menyusul Tuan Sky untuk memastikan pria itu tidak membuat masalah. Sementara itu Alena yang sudah keluar dari ruang pertemuan, berjalan dengan terburu-buru sambil sesekali menatap ke belakang untuk memastikan Tuan Sky tidak mengikutinya. Karena jujur ia merasa sedikit takut dengan pria itu. Apalagi tatapan matanya yang begitu menusuk seakan akan menguliti semua yang ada pada dirinya. Karena terlalu fokus menatap ke belakang, tanpa sadar Alena menabrak seseorang yang ada di depannya, hingga membuat ia hampir terjatuh kalau saja tidak berpegangan pada lengan orang tersebut. Maaf, aku tidak sengaja. Alena terdiam sampai tidak bisa berkata-kata saat melihat sosok yang ditabraknya. Sosok yang matian ia hindari itu justru kini berdiri di hadapannya. Bahkan saking terkejutnya melihat sosok tersebut, Alena sampai lupa bernapas hingga membuat dadanya terasa sesak. Sedang apa kau di sini? Alena yang terkejut dan ketakutan hanya mampu diam tanpa bisa menjawab pertanyaan pria yang berdiri di hadapannya. Pria yang memakai setelan jas berwarna hitam dengan rambut tertata rapi itu terlihat sangat tampan, dan lebih terlihat matang setelah 3 tahun lamanya mereka tak bertemu. Aku tanya, apa yang kau lakukan di sini? Abian mendekat, menatap dengan intens wanita di depannya. Aku. Alena yang semakin gugup menundukkan kepala. Ia tidak berani menatap mata Abian. Menatap pria yang mampu menggetarkan hati dan raganya secara bersamaan. Alana, kau itu kenapa? Kenapa tidak menjawab pertanyaanku? Dek. Rasa takut yang sedari tadi merajai hatinya, langsung menghilang berganti dengan kekecewaan saat lagi pria itu tidak bisa mengenali dirinya. Apa yang kau harapkan, Alena? Dari dulu bahkan sampai dengan detik ini, di mata dan hati Abian hanya ada Alana seorang. Ingatlah di mana posisimu berada, gumamnya dalam hati mengingatkan pada diri sendiri. Sementara itu Ben yang sejak tadi diam berdiri di belakang Abian, juga merasakan kekecewaan yang sama. Karena lagi tuannya itu tidak bisa membedakan yang mana Alena, dan yang mana Alana. Hanya karena wanita itu menggulung rambutnya, hingga tak terlihat apakah rambut itu panjang atau pendek. Kau kenapa? Abian mengulangi pertanyaannya karena wanita itu diam saja. Aku tidak apa-apa.
Alena berusaha untuk tidak menunjukkan kekecewaannya. Ia bersikap layaknya Alana agar Abian tidak curiga. Syukurlah, aku pikir kau kenapa? Kenapa? Alena tersenyum getir saat melihat bagaimana Abian yang begitu mengkhawatirkan Alana. Karena dulu pria yang sebentar lagi akan menjadi mantan suaminya itu tidak pernah sekalipun mengkhawatirkan keadaannya. Abian, aku harus pulang. Alena berjalan dengan terburu-buru, karena tidak ingin Abian menyadari kalau dirinya bukan Alana. Tunggu, Al, Dek. Refleks Alena menghentikan langkahnya, berbalik menatap Abian dengan hati yang terluka, karena ternyata pria itu masih menyangka Alana adalah Al. Apakah selama ini Alana tidak memberitahukan kebenarannya? Apakah buku catatan harian miliknya yang tertinggal tidak ditemukan dan dibaca pria itu? Kalau memang seperti itu, berarti Abian pun mungkin tidak mengetahui dirinya yang hamil saat melarikan diri. Karena mungkin saja Alana pun tidak menceritakan kehamilannya, dan Ben pasti tidak memberitahu karena telah berjanji padanya. Secara otomatis Abian pasti tidak mengetahui anak kecil yang bersamanya kemarin di pusat perbelanjaan adalah putra mereka. Hati di jalan, Abian mengusap pipi wanita itu, turun hingga menyentuh bibir. Alena hanya menganggukkan kepala, karena tubuhnya kini bergetar hebat hanya karena sentuhan yang dilakukan Abian. Sebuah sentuhan lembut yang tidak pernah Alena rasakan, kecuali pada saat malam perpisahan mereka. Ya, meskipun Alena tahu sentuhan itu bukan untuknya, tapi ia tetap merasa bahagia di saat hatinya terluka dengan kenyataan yang ada. Aku pulang. Alena kembali berjalan keluar dari perusahaan Gold. Abian yang melihat punggung wanitanya yang semakin menjauh, hanya bisa mengepalkan kedua tangannya. Tuan, dia itu. Cepat ikuti mobilnya. Perintah Abian dengan tegas. Baik Tuan. Ben segera berlari mengejar Nona Alena. Kini dia tahu jika tuannya itu berpura-pura tidak mengenali Alena, agar mereka bisa mengikuti dan mencari tahu di mana keberadaan wanita itu dan putranya. Sementara itu Abian yang masih diam berdiri di tempatnya, menatap tangan miliknya yang baru saja menyentuh wajah Alena dengan senyum yang terukir di wajah. Sungguh beberapa menit yang mereka lewati tadi membuatnya gila, dan hampir tidak bisa menahan keinginannya untuk memeluk Alena, memeluk Alnya yang sudah menghilang selama 3 tahun lamanya. Ya, Abian sudah mengetahui sejak awal kalau wanita yang menabraknya adalah Alena. Namun dia berpura-pura tidak tahu, bahkan harus menahan rasa bahagianya saat bisa menatap dengan jelas wajah wanita yang sangat dirindukannya itu, hanya agar Alena tidak melarikan diri lagi atau berteriak memanggil para pengawal yang selalu menjaganya. Karena jika itu sampai terjadi, Abian yakin akan kehilangan jejak Alena lagi dan tidak bisa bertemu dengan putranya. Itu sebabnya ia memilih diam, agar mengetahui di mana tempat tinggal Alena. Karena untuk mengetahui di mana tempat tinggal wanitanya sangatlah sulit. Padahal sejak kemarin Ben dan anak buah lainnya sudah mencari tahu, namun sampai detik ini tidak membuahkan hasil. Bersambung.